Pembuka, selamat datang di channel kami. Di era digital yang semakin terhubung, cara kita bertransaksi telah berubah drastis. Dari sekadar menukar uang tunai di pasar tradisional, kini hampir semua transaksi dapat dilakukan lewat ponsel pintar, baik melalui kris di toko fisik maupun transfer antar rekening secara online. Kemudahan ini memang menghemat waktu, namun di balik kenyamanan itu tersembunyi ancaman yang semakin canggih, penipuan kris dan transfer palsu. Setiap hari ribuan orang kehilangan uang karena link QR yang dimanipulasi, aplikasi palsu yang meniru layanan perbankan, atau notifikasi transaksi yang tidak terdeteksi hingga terlambat. Jika Anda termasuk mereka yang rutin menggunakan e-wallet atau aplikasi perbankan, video ini penting untuk Anda. Kami akan membahas 5 kebiasaan yang dapat menyelamatkan uang Anda dari jebakan penipuan digital, lengkap dengan contoh nyata, langkah praktis, dan cara mengukur keberhasilan kebiasaan tersebut. Konteks masalah penipuan digital tidak lagi sekadar cerita fiksi di berita. Statistik terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kris palsu, terutama di kota-kota besar di mana transaksi non-tunai menjadi mayoritas. Penipu memanfaatkan celah keamanan pada link QR yang tidak diverifikasi, mengirimkan gambar QR yang tampak sah namun mengarah ke rekening mereka. Begitu kode dipindai, uang langsung berpindah ke akun penipu tanpa ada peringatan. Di sisi lain, aplikasi transfer palsu yang meniru tampilan resmi BAN berhasil menipu pengguna yang kurang teliti, mengumpulkan data login, dan kemudian melakukan pencurian dana secara massal. Keterbatasan pengetahuan pengguna, kebiasaan mengandalkan satu kali verifikasi, serta kurangnya kebiasaan memantau transaksi secara real-time menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini. Akar penyebab, jika kita menelusuri lebih dalam, akar penyebab utama terletak pada 3 hal. Pertama, ketergantungan pada satu aplikasi atau link tanpa verifikasi ganda. Kedua, kurangnya kebiasaan memonitor aktivitas keuangan secara terus-menerus. Ketiga, keamanan akun yang tidak dioptimalkan, seperti password statis dan tidak adanya autentikasi ganda. Penipu memanfaatkan kebiasaan manusia yang cenderung mengandalkan kecepatan dan kemudahan, sehingga mereka tidak meluangkan waktu untuk memeriksa keaslian QR atau memastikan bahwa notifikasi transaksi memang berasal dari sumber yang sah. Selain itu, banyak pengguna masih menggunakan password yang sama selama bertahun-tahun, atau tidak mengaktifkan fitur keamanan tambahan karena menganggapnya merepotkan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan celah yang mudah dieksploitasi. Framework solusi untuk mengatasi masalah ini, kami menyusun kerangka kerja yang berfokus pada perubahan perilaku harian. Kerangka ini terdiri dari 5 kebiasaan yang saling melengkapi. Kebiasaan pertama adalah selalu memeriksa keaslian QR sebelum dipindai. Kebiasaan kedua adalah hanya menggunakan aplikasi perbankan atau e-wallet resmi serta memverifikasi URL atau link kris. Kebiasaan ketiga adalah mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time. Kebiasaan keempat adalah rutin memperbarui password dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Kebiasaan kelima adalah melakukan audit bulanan terhadap riwayat transaksi. Dan mengidentifikasi pola yang tidak biasa. Dengan menginternalisasi kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya melindungi uang, tetapi juga membangun fondasi keamanan digital yang kuat. Langkah praktis, langkah pertama dalam rangkaian kebiasaan ini adalah memeriksa keaslian QR sebelum memindainya. Ketika Anda berada di sebuah kafe atau toko, perhatikan keberadaan QR yang dipasang. Pastikan QR tersebut berada di tempat yang resmi, tidak ada tanda-tanda modifikasi, dan tidak terdapat stiker atau label tambahan yang mencurigakan. Jika QR dikirimkan melalui pesan atau media sosial, lakukan verifikasi dengan menghubungi penjual melalui saluran resmi, misalnya nomor telepon yang tertera di situs resmi atau melalui chat di aplikasi resmi. Contoh nyata, seorang pengguna bernama Rani menerima QR melalui WhatsApp untuk pembayaran listrik. Tanpa memeriksa, ia memindai QR tersebut dan uangnya langsung menghilang. Jika Rani meluangkan 1 menit untuk menghubungi layanan pelanggan PLN melalui aplikasi resmi, ia akan menemukan bahwa QR yang dikirimkan tidak cocok dengan format resmi, sehingga dapat menghindari kerugian. Langkah praktis, kebiasaan kedua menekankan pentingnya hanya menggunakan aplikasi perbankan atau e-wallet resmi serta memeriksa URL atau link kris secara teliti. Hindari menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal atau tautan yang dibagikan melalui media sosial. Selanjutnya, ketika Anda menerima link kris, perhatikan alamat web yang muncul di layar. Pada aplikasi resmi, link biasanya mengandung domain bank atau e-wallet yang jelas, misalnya bankabj.co.id atau gopay.co.id. Jika ada perbedaan huruf, tambahan karakter, atau domain yang tidak familiar, segera batalkan proses dan konfirmasi dengan pihak terkait. Contoh situasi, seorang pedagang online bernama Dedi menerima link pembayaran dari pembeli yang mengklaim menggunakan kris. Link tersebut berakhir dengan com alih-alih co.id. Dedi menolak transaksi tersebut, menghubungi pembeli,
dan menemukan bahwa pembeli tersebut sebenarnya menggunakan akun penipu yang meniru kris resmi. Keputusan Dedi untuk memeriksa URL menyelamatkan uangnya dan menghindari potensi penipuan lebih lanjut. Langkah praktis, kebiasaan ketiga adalah mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time. Pada setiap aplikasi perbankan atau e-wallet, terdapat opsi untuk menerima pemberitahuan setiap kali ada debit atau kredit yang terjadi. Aktifkan fitur ini dan pastikan notifikasi tidak diblokir oleh pengaturan ponsel. Dengan notifikasi yang muncul seketika, Anda dapat mendeteksi transaksi yang tidak Anda lakukan dan mengambil tindakan cepat, misalnya dengan menghubungi layanan pelanggan atau memblokir akun sementara. Contoh, seorang ibu rumah tangga bernama Siti menerima notifikasi debit sebesar 5 juta rupiah pada pukul 2 pagi. Karena notifikasi muncul langsung, ia segera menghubungi bank, melaporkan transaksi tidak sah, dan berhasil memblokir rekening sebelum penipu dapat menarik dana lebih lanjut. Tanpa notifikasi real-time, Siti mungkin baru menyadari kehilangan uang setelah beberapa hari, ketika dana sudah sulit untuk dipulihkan. Langkah praktis, kebiasaan keempat menekankan pentingnya memperbarui password secara berkala dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, pada semua akun keuangan. Password yang kuat sebaiknya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta tidak mengandung informasi pribadi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama. Lakukan perubahan password minimal setiap 3 bulan, atau segera setelah ada indikasi kebocoran data. Selain itu, aktifkan 2FA melalui aplikasi autentikator atau SMS, sehingga setiap kali ada upaya login, Anda harus memasukkan kode unik yang berubah-ubah. Contoh nyata, seorang profesional muda bernama Andi menggunakan password yang sama untuk 3 layanan keuangan selama 2 tahun. Ketika data salah satu layanan bocor, penipu berhasil mengakses semua akun Andi. Setelah mengaktifkan 2FA dan mengganti password secara rutin, Andi tidak lagi mengalami kebocoran data, karena penipu tidak dapat melewati lapisan keamanan tambahan. Langkah praktis, kebiasaan kelima adalah melakukan audit bulanan terhadap riwayat transaksi. Luangkan waktu pada akhir setiap bulan untuk meninjau semua transaksi yang tercatat di aplikasi perbankan atau e-wallet. Catat pola pengeluaran rutin, seperti tagihan listrik, belanja harian, atau pembayaran langganan. Jika ada transaksi yang tidak dikenali, tandai dan selidiki segera. Audit ini juga membantu Anda mengidentifikasi layanan yang tidak lagi dibutuhkan, sehingga dapat menutup langganan atau menghapus akun yang tidak terpakai, mengurangi risiko kebocoran data. Contoh, seorang freelancer bernama Maya menemukan 2 transaksi debit kecil yang muncul secara acak setiap minggu. Setelah audit, ia menyadari bahwa transaksi tersebut berasal dari aplikasi belanja yang belum pernah ia gunakan, yang ternyata merupakan akun palsu yang terdaftar secara otomatis pada ponselnya. Dengan menutup aplikasi tersebut, Maya menghindari kerugian berulang. Trade-off dan prioritas menerapkan kelima kebiasaan sekaligus memang membutuhkan disiplin dan waktu. Bagi sebagian orang, mengubah pola penggunaan aplikasi dapat terasa merepotkan pada awalnya. Oleh karena itu, penting untuk menentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Kebiasaan pertama dan kedua, yaitu memeriksa keaslian QR dan menggunakan aplikasi resmi, sebaiknya menjadi fondasi karena mereka langsung mempengaruhi keamanan pada titik masuk transaksi. Kebiasaan ketiga, notifikasi real-time, memberikan lapisan deteksi dini yang sangat krusial. Kebiasaan keempat, memperbarui password dan mengaktifkan 2FA, melindungi akun dari akses tidak sah setelah transaksi berhasil. Kebiasaan kelima, audit bulanan, berfungsi sebagai kontrol kualitas jangka panjang. Memulai dengan 2 kebiasaan pertama, kemudian menambahkan notifikasi, diikuti dengan penguatan password, dan terakhir audit bulanan, dapat membuat proses adaptasi menjadi lebih terstruktur dan tidak membebani. Kesalahan umum dan cara mengoreksi seringkali, pengguna melakukan kesalahan dengan menganggap satu langkah sudah cukup. Misalnya, mereka hanya mengandalkan aplikasi resmi tetapi tetap mengklik link QR yang dikirimkan melalui pesan pribadi tanpa verifikasi. Atau mereka mengaktifkan notifikasi tetapi menonaktifkan suara, sehingga notifikasi terlewat di tengah keramaian. Jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam kebiasaan tersebut, lakukan evaluasi ulang. Pertama, pastikan semua aplikasi yang Anda gunakan memang versi terbaru. Pembaruan seringkali menyertakan perbaikan keamanan. Kedua, periksa kembali pengaturan notifikasi dan pastikan suara atau getar diaktifkan, serta atur prioritas notifikasi agar tidak tersembunyi di folder lainnya. Ketiga, jika password belum pernah diubah dalam setahun, lakukan perubahan segera dan gunakan manajer kata sandi untuk menyimpan kombinasi yang kuat. Terakhir, jika audit bulanan belum dilakukan, jadwalkan pengingat di kalender digital Anda pada hari pertama setiap bulan, sehingga kebiasaan ini menjadi bagian rutin.
Cara mengukur keberhasilan kebiasaan. Untuk mengetahui apakah kebiasaan baru ini efektif, Anda dapat mengukur beberapa indikator. Pertama, jumlah notifikasi transaksi yang muncul dalam seminggu. Penurunan notifikasi yang tidak dikenali menandakan berkurangnya percobaan penipuan. Kedua, frekuensi perubahan password. Jika Anda berhasil memperbarui password sesuai jadwal, itu menunjukkan kepatuhan pada kebiasaan keempat. Ketiga, jumlah audit bulanan yang selesai. Catatan audit yang lengkap dan tanpa temuan transaksi mencurigakan menunjukkan kontrol yang baik. Keempat, tingkat keberhasilan dalam menolak QR palsu. Catat berapa kali Anda berhasil mengidentifikasi dan menolak QR yang tidak sah. Jika semua indikator menunjukkan tren positif selama 3 bulan berturut-turut, maka kebiasaan Anda sudah berada pada jalur yang tepat. Sebaliknya, jika masih ada notifikasi transaksi tidak dikenal atau QR palsu yang terlewat, tinjau kembali langkah-langkah verifikasi dan pertimbangkan menambah lapisan keamanan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi keamanan tambahan yang dapat memindai QR secara otomatis. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh konkret seorang pekerja kantoran bernama Budi. Setiap pagi, Budi pergi ke kedai kopi untuk membeli sarapan. Sebelumnya, ia sering langsung memindai QR yang terpasang di meja tanpa memeriksa keaslian. Suatu hari, ia hampir kehilangan Rp300.000 karena QR tersebut ternyata dimodifikasi. Setelah membaca tentang kebiasaan pertama, Budi mulai memeriksa keberadaan stiker tambahan pada QR dan memastikan QR berada di posisi yang tepat. Setiap kali ada transaksi, ponselnya bergetar dan menampilkan detail lengkap. Budi juga mengganti password banknya menjadi kombinasi acak dan mengaktifkan 2FA melalui aplikasi otentikator. Pada akhir bulan, Budi meluangkan 1 jam untuk meninjau semua transaksi, menemukan tidak ada debit yang tidak dikenali. Selama 3 bulan berturut-turut, Budi tidak pernah mengalami penipuan lagi, dan ia merasa lebih tenang dalam bertransaksi digital. Pengalaman Budi menggambarkan bagaimana kelima kebiasaan dapat diintegrasikan dalam rutinitas harian tanpa mengganggu produktivitas. Risiko umum yang masih mungkin terjadi meskipun kebiasaan-kebiasaan di atas sangat efektif, tidak ada sistem yang 100% kebal. Penipu terus mengembangkan teknik baru, seperti deepfake video yang meniru suara customer service, atau phishing melalui email yang tampak resmi. Risiko lain adalah kegagalan teknis, misalnya notifikasi tidak masuk karena gangguan jaringan, atau aplikasi yang tidak kompatibel dengan autentikasi 2 faktor. Untuk mengantisipasi risiko ini, tetaplah waspada terhadap perubahan pola komunikasi yang tidak biasa, dan pastikan Anda memiliki jalur alternatif untuk menghubungi bank, seperti nomor layanan darurat yang tercetak di kartu ATM. Selalu backup data penting, termasuk kode autentikasi, di tempat yang aman namun dapat diakses jika ponsel hilang. Dengan menyiapkan rencana darurat, Anda dapat merespons serangan dengan cepat dan meminimalkan kerugian. Penutup dan CTA kita telah menelusuri perjalanan lengkap mulai dari pemahaman ancaman kris dan transfer palsu, mengidentifikasi akar penyebab, hingga merumuskan 5 kebiasaan yang dapat melindungi keuangan digital Anda. Setiap kebiasaan bukan sekadar teori, melainkan langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai sekarang. Ingat, keamanan finansial tidak datang dari satu tindakan tunggal, melainkan dari rangkaian kebiasaan yang konsisten. Mulailah dengan memeriksa keaslian QR, gunakan aplikasi resmi, aktifkan notifikasi real-time, perbarui password serta aktifkan autentikasi 2 faktor, dan tutup dengan audit bulanan. Jika Anda berhasil mengintegrasikan kebiasaan ini, peluang penipuan akan berkurang drastis, dan Anda dapat bertransaksi dengan tenang. Sekarang giliran Anda. Coba terapkan kebiasaan pertama hari ini ketika Anda membeli kopi, dan rasakan perbedaannya. Jika Anda memiliki pengalaman atau pertanyaan seputar keamanan digital, tuliskan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda, baik itu keberhasilan menghindari penipuan atau tantangan yang Anda hadapi. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini membantu, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya tentang keuangan digital. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, dan jaga uang Anda dengan bijak. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.